lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Cak Bowo tentunya ya, Cak Bowo. Nah, kita masih bicara soal kedudukan wanita di mata hukum tentunya ya, Cak ya. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri selain undang-undang yang disebutkan oleh Cak Bowo tadi ya, ada 23/2004. Betul. Ya. Apakah juga ada undang-undang selain itu, Pak, yang menyebutkan tentang undang-undang perlindungan hukum terhadap wanita? 289 ada. Oh. 297 ada, 298 ada. Tentang apa itu, Cak? Pelecehan dong. Ya. Seorang wanita itu dewasa. Ya. Kalau untuk anak-anak lain, wanita ini jangan coba-coba sama seorang wanita ketika umurnya belum 18 tahun. Iya. Kena pasal nantinya. Pasal apa, Cak, itu? Ya, perlindungan pada anak-anak ya. Undang-Undang 81 berbahaya akan dihukum ketika ada hubungannya dengan perlindungan anak. Ya. Perlindungan anaknya contohnya demikian ya. Kalau seorang laki-laki dan seorang wanita, meskipun yang ngedek wanita, tetapi ketika seorang laki-laki melakukan persetubuhan, maka ancamannya kena minimal 5 tahun. Apapun itu alasannya ya. Oke. Tetap aja balik lagi ya. Balik lagi. Jangan coba-coba kena perlindungan anak, berbahaya sekali. Maka saya sampaikan pada seorang pria, meskipun di bawah umur, wanitanya di bawah umur, tetap yang salah adalah seorang pria. Lah itulah kehormatan seorang wanita itu dilindungi. Yeah. Jangan sampai kehormatan seorang pria atau wanita itu sampai seperti dulu. Contohnya, jangan coba-coba memukul ya, dengan seorang istri. Ketika mukul dilaporkan kena, istri pun kena, apalagi penganiayaan terhadap wanita, ya toh? Betul. Nah, itu tetap kena, bukan kena wanitanya, tetapi kena pasal 351-nya KUHP-nya. Iya, Cak Bowo memang ya di peringatan Hari Kartini kan memang sering sekali ya kita gembor-gemborkan tentang emansipasi wanita. Tapi memang di sisi lain agak miris juga ya ketika kita tahu bahwa saat ini juga masih banyak kita temukan kasus-kasus KDRT tadi seperti yang dibicarakan oleh Cak Bowo gitu ya. Lalu juga ada pelecehan seksual terhadap wanita. Ada juga kasus trafficking ya terhadap wanita. Nah, malah berat itu. Betul. Nah, menurut Cak Bowo, kenapa sih sekarang ini kok lagi marak-maraknya kasus-kasus seperti itu, Cak? Apa yang menyebabkan, Cak? Yang menyebabkan ketika melihat dengan adanya situs-situs pada HP, sekarang sudah bisa luas, tak bisa membendung. Ketika ada gambar-gambar yang porno-porno itu kan bisa dilihat dengan situs-situs sekarang itu. Yang menggiurkan, mensurkan. Nah ini berbahaya sekali. Banyak pelaku-pelaku seorang laki-laki kena berhubungan dengan mensor dan sebagainya. Ini kena sekali. Berbahaya sekali ketika seorang yang megang handphone itu akhirnya melihat situs-situs itu, hati-hati. Dikarenakan banyak sekali rangsangan itu sehingga ada kecenderungan. Korban-korban sepertinya gini. Ada seorang wanita yang memakai baju kurang begitu, sur atau korban provocation, jadi melihat suatu apa, sebetulnya kalau lihat apa sih pelecehan seksual itu, seorang wanita, ya kita melihat bajunya, kelihatan susunya, dilirik itu kena. Dilirik gini ya. Itu harusnya kena ya. Kena. Kejerat juga ya pasal pelecehan seksual ya harusnya. Dipegang, dipuk-puk ya, terus dibelah-belah. Jangan belah-belah pada orang yang bukan pacarnya. Tapi kalau mau punya pacar, jangan anak di bawah umur. Kalau anak di bawah umur kena perlindungan anak, jangan sampai perlindungan anak ini terjadi. Ya kalau terjadi nanti ancamannya minimal 5 tahun apapun. Pelecehan seksual, megang seorang anak-anak di bawah umur, jangan, lebih baik hindari. Sekarang hindari tentang apa yang sampaikan, unsur-unsur tentang pelecehan yang saya sampaikan itu. Yaitu membuai, memegang, melirik, mengepuk-ngepuk, mencium, merangkul dan sebagainya. Ini berbahaya sekali. Inilah namanya unsur-unsur pelecehan seksual. Ya, Cak Bowo. Nah, untuk konsekuensi hukumnya sendiri gimana Pak tentang pelecehan seksual ya terhadap wanita ya? Wanita
di bawah Pak, di bawah umur apa wanita dewasa? Walaupun di bawah umur dan dewasa, kalau di bawah umur kan itu kan sudah jelas ya minimal Jelas, 5 tahun sudah ya. 5 tahun. Kalau yang wanita dewasa nih, Cak Wanita Bowo. dewasa itu berbahaya sekali. Minimal Contohnya, berapa tahun ancaman 5 hukumannya? tahun, Sama ada juga? 6 tahun, ada Oh. cuman maksimal. Kalau untuk di bawah umur minimal. Kalau wanita, contohnya dia melakukan seksualitas, memperkosa wanita, mencium wanita, tapi di anu ya sudah berumur ya, itu kena. Kalau wanita yang meronta kena pasal. Maka dengan demikian itulah kehormatan seorang wanita sekarang itu lebih diutamakan daripada seorang laki-laki. Nah, sekarang yang masalah KDRT dalam pernikahan, dalam rumah tangga nih, Cak Bowo, gimana itu? Itu para pelakunya itu kena ancaman berapa tahun, Pak, minimal? Oh, kalau KDRT itu kalau nggak terluka hanya 3 bulan. Tapi kalau luka lebih dari 5 tahun ancamannya. Sama aja ya? Iya. Tapi itu gimana? Bentuknya juga aduan atau laporan? Oh, delik aduan sementara. Masih delik aduan walaupun Delik KDRT aduan. itu? KDRT tidak aduan dikarenakan keluarga. Bisa disambut ketika bisa diselesaikan. Seringkali banyak wanita yang ngadu laki-laki. Suaminya. Iya. Seorang wanita ini tidak diberikan batin, kena loh. KDRT kena. Ya? Batin loh ya. Seorang wanita tidak diberikan lahir dan batin kena. Kalau bukan lahir kena, batin kena. Tapi tidak pernah seorang laki-laki tidak diberikan batinnya. Nggak pernah diapa-apakan. Tapi kalau seorang wanita saya tidak diberi hohoiheng itu, ya toh nggak diapa-apakan. Tetapi kalau seorang laki-laki tidak diberi hohoiheng, dilaporkan pada istrinya. Ini ya itulah, itu kan nggak fair. Berarti kedudukan seorang wanita itu lebih tinggi daripada seorang laki-laki. Oh, Cak Bowo ngiri ceritanya. Ngiri, saya kepingin. Oh, bagaimana sih undang-undang tentang baik presiden maupun DPR ini seharusnya kalau ada perlindungan terhadap wanita, kekerasan dalam rumah tangga, tapi perlindungan pada pria tidak ada. Ini Kartini loh. Kartononya kasihan ini, nangis Kartono. Oh, Cak Bowo protes ini. Ya toh, iya kan, mesti laki-laki aja, belum tentu loh. Iya. Ternyata ini, ini fair aja, ya toh. Karena seorang laki-laki merasa tidak tahan pada diperkosa seorang istrinya, ya toh. Akhirnya seorang laki-laki meminta setuju bahwa seorang istrinya tidak apa-apa lah. Bukan poliandri nih, poliandri bukan poligami. Akhirnya saya tetapkan, tapi tidak boleh. Kalau poliandri memang melanggar hukum ya, Cak Bowo ya? Oh, memang di Indonesia poliandri tidak ada. Ya, makanya kan nggak bisa, Tetapi, kan? ya toh, Ibu Kartininya nih, wanitanya ini, ya toh, sudah nggak tahan, suaminya. Saya nggak mau dicerai Pak Bowo, lebih baik nggak apa-apa dia kawin 2, nggak apa-apa. Soalnya apa? Saya sering kali diperkosa sama istri saya. Hah? Kok diperkosa sama saya diperkosa? Iya Pak Bowo diperkosa. Saya kalau malam dimintai terus, ya Pak. Seneng burung Cinarawa. Lah akhirnya demikian. Akhirnya saya minta tapi tidak bisa. Akhirnya kenapa? Yang bisa menetapkan seorang poliandri ini adalah muslim loh ya ini, adalah ketua pengadilan agama meminta bahwa agar seorang istri kawin lebih dari 1, maka namanya poliandri. Ternyata penetapannya dikabulkan. Bisa? Emang bisa? Nggak bisa kan? Nggak bisa dong. Iya, makanya nggak bisa. Seorang wanita kawin lebih dari 1, nggak boleh. Iya. Tapi banyak itu. Tapi tersembunyi. Oh gitu, ya. Benar nih, tersembunyi. Kelihatannya nggak pernah keluar. Padahal itu banyak. Seorang wanita istri kawin lebih dari 1 itu banyak, tapi nggak terlihat. Nah, setelah itulah daripada ini namanya kuat Islamnya, maka dia penting sekali saya minta penetapan ketua pengadilan agama agar menetapkan mengabulkan seorang istri kawin lebih dari 1. Kenapa?
Karena suaminya nggak mau dicerai. Karena nggak kuat nih. Suaminya nggak kuat. Pernah ya Cak ya menangani kasus itu ya? Saestu. Waduh, ini saya baru dengar loh Cak. Sungguh. Waduh ya. Loh, lebih baik kan ini namanya pencerah. Iya, betul. Maka inilah yang saya sampaikan, seorang istri perempuan, wanita tidak bisa kawin lebih dari satu. Tetapi kalau seorang laki-laki kawin lebih dari satu, boleh dong. Lah inilah. Maka harus dipilah-pilah. Jangan emansipasi. Oh, saya juga laki-laki bisa kawin 3, kawin 2. Saya kan nggak boleh lah. Tetapi inilah namanya emansipasi. Kita mengingat hari Ibu Kartini. Iya, betul Cak. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya masalah kasus KDRT, masalah kasus pelecehan seksual. Nah, kalau sekarang tentang trafficking wanita nih, Cak. Nah, itu gimana Cak itu konsekuensi hukumnya? Itu sering kali makanya trafficking itu jual dan sebagainya ya toh. Makanya Doli tutup. Nggak ada penjualan, tutup. Doli tutup. Tapi yang lainnya buka ya sami mau. Ya toh, Doli untuk tutup. Tapi banyak yang buka di lain-lainnya tapi tidak diapa-apakan sama Bu Risma. Ini kan diskriminasi, tapi dilihat ayo. Banyak. Itu 1 2 3. Saya hitung di Surabaya banyak. Polisi yang nggak ngerebek. Benar nih saya ngomong, polisi nggak gerebek. Polisi diskriminasi apa? Oh, aku sampai lupa. Diskriminasi. Iya. Nah ini harus sama dong. Masa Doli aja, ini kan banyak. Tapi nggak di ngapain tuh? Ya diam-diam kan, Cak Bowo. Mungkin nggak tahu. Nggak tahu apa. Kalau yang jelibet-jelibet tahu, tapi kalau gajah di pelupuk mata nggak tahu, tapi yang kecil nggak tahu. Gajahnya transparan. Nggak transparan. Mau masa tunjukkan ini harga berapa ini ya. Maka dengan demikian inilah namanya gagal tentang apa yang disampaikan Bu Risma itu. Hanyalah pada di Doli, tapi yang lainnya masih buka semua. Nah, untuk konsekuensi hukumnya apa nih, Cak? Nah, ini berarti bagi pelakunya ya, pelakunya. Ya, kalau sekali itu ancaman ada, hukuman berapa lama ya? Kalau ada ya tentunya ada buka. Ternyata nggak diapa-apain. Masa saya mesti ngomong, masa polisi nggak tahu? Banyak esek-esek yang buka nggak diapa-apain. Tetapi hanya Doli, tapi itu nggak boleh. Tetapi ketika kita sudah merupakan komitmen terhadap memberantas trafficking, harus berantas. Jangan hanya diskriminasi. Benar nih, Bapak Kapolda, ini benar nih saya ngomong nih. Mau saya tunjukin. Benar nih, kalau saya tunjukin satu persatu banyak ya. Nah, tapi inilah, maka dengan demikian kita bicara masalah tentang bagaimana untuk trafficking ini harus diperjelas. Ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan pijet-pijet itu harus dihabiskan lah. Jadi ancaman hukumannya berapa tahun minimal? Minimal 5 tahun dong. 5 tahun juga ya? Oh iya, itu bahaya itu. Apalagi di bawah umur. Aduh. Banyak di bawah umur ini ya memang. Jadi kita tahu enggak apa-apa lah. Dalam arti enggak apa-apa ini adalah kalau toh itu memang diskresi bahwa orang-orang sudah punya izin dan sebagainya, tapi izinnya esek-esek. Lah, oleh karena itu perlu sekali ya pada PPA ini khususnya harus memberantas sesuai dengan konsekuensi bahwa kalau trafficking wanita kasihan. Wanita dalam hari Kartini harus memang benar-benar tunjukkan yang benar yang baik sehingga nantinya Bapak Kapolda harus memerintahkan pada bawah ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan trafficking harus tangkapi semua. Oh, sabu aja, sabu-sabu di Jelimet ya ketahuan. Masa ini kelihatan begini nggak tahu. Ini bohong nih ya. Nah, begitulah ceritanya. Kita akan rehat sebentar, Cak Bowo. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.